Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi syarihi sudur wa muyassiril umur wa dafi'is syurur. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul ghafur. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh badrul budur wa ma'dinil fadli wan nur. Allahumma fassalli wa sallim wa karrim wa adim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin nusyur wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya barru ya ghafur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa alihi amma ba'd. Pertama dan paling utama, marilah kita haturkan dasar puja beserta puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana puja dan puji tersebut tidak bisa kita hitung dengan bilangan maupun hitungan, karena Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita berupa nikmat Islam, iman, ihsan, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur yang panjang, sehat walafiat, diberikan taufik dan hidayah oleh Allah, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan duduk bersama-sama di dalam ruangan majlis. Insyaallah duduknya kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan pemahaman agamanya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tidak henti-hentinya kita sampaikan buat junjungan Nabi Agung kita, basyaran lakal basyar, hakikatnya seperti manusia akan tetapi tidak seperti manusia biasa. Siapa lagi kalau bukan sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ahibbal kiram, alhamdulillah minggu kemarin kita sudah menjelaskan pembahasan tentang syahid. Syahid terbagi 3 bagian atau 3 macam. Yang pertama syahid dunia wal akhirah. Yang kedua syahid dunia, yang ketiga syahid akhirat. Begitu juga pembahasan tentang as-sigit. Sigit ini anak yang lahir belum cukup umurnya, keluar dari kandungan ibunya. Dan hukum-hukum di dalamnya kemarin sudah kita jelaskan. Alhamdulillah, malam ini kewajiban ala fardu kifayah pertama adalah ghusluhu, memandikan mayit atau memandikan orang yang telah wafat. Mau dia laki-laki ataupun perempuan, mau dia tua ataupun dia muda, ataupun dia anak yang baru dilahirkan. Alhamdulillah, yang pertama ala hasabu fardul kifayah. Yang pertama adalah ghuslul mayyit, memandikan mayit. Sebelum kita menjelaskan tata cara atau kaifiyah memandikan mayit, ada hukum di dalam memandikan mayit, ada 3 hukum di dalamnya. Pertama, hukum memandikan mayit itu hukumnya wajib. Kapan? Fi haqqi muslim, di dalam haknya orang muslim. Jadi intinya kalau kita mau mandikan mayit atau jenazah, di dalam diri si mayit tersebut ada pernah mengucapkan kalimat syahadatin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Urusan dia mau sholat, urusan dia mau puasa, urusan dia mau haji, urusan dia mau melakukan kebaikan ataupun tidak,
selagi dia pernah mengucapkan dua kalimat syahadat ini, maka dia dikategorikan orang muslim. Pengecualian kalau dia murtad. Ya, kharaja anil millah, keluar dari agama Islam. Nah, ketika dia mengucap dua kalimat syahadat dan dia dari keturunannya, datuknya, abahnya, dia orang muslim yang beriman kepada Allah, maka hukumnya adalah wajib. Misal contoh masalah pesawat terbang misalnya. Di dalam pesawat itu kan macam-macam, ada muslim, ada kafir. Tabrakan misalnya, masuk ke hutan. Kebetulan kalau di zaman dulu untuk ngecek satelit atau terjadinya kecelakaan tersebut tidak bisa dideteksi atau dipantau. Kebetulan nyasar di hutan, ya, a'adzanallah, ya, meninggal semua. Dan kebetulan kita ada di wilayah tersebut. Akhirnya datang relawan bantu diambil semua jenazah. Ya, diambil semua jenazahnya semua. Kalau zaman dulu, kalau sekarang kan agak cepat ya. Zaman dulu. Kalau seandainya ditunggu ini muslim atau tidak, ya kan? Apa bedanya muslim atau tidak? Kalau di zaman Belanda dulu, ketahuan dia muslim atau tidaknya dari khitan, disunat atau tidak. Kalau untuk zaman sekarang ini bukan muslim saja di khitan, hatta non muslim kafir juga mereka ada khitan. Begitu juga di zaman Belanda itu, mau tahu ini anak orang muslim atau tidak, ketahuannya dari mana? Ya, pertama khitan itu. Yang kedua dari telinganya. Kalau telinganya bersih, ini berarti dia sering wudu. Kalau orang kafir itu tidak wudu deh. Cuman sekedar mandi dan kupingnya masih ada keraknya. Betul nggak? Iya. Yang lebih dahsyatnya lagi, ketika kupingnya berkerak, dia orang muslim yang aneh. Berarti kemana dia perginya kan? Apakah dia wudhu atau dia sholat? Wallahu a'lam. Itu di zaman komunis dulu. Ketahuan dia muslim atau non muslimnya. Ketahuannya dari situ. Ada sebagian, satu penelitian. Jadi kalau kita mau tahu ini muslim atau non muslim, kafir atau tidak, itu ditimbang. Ya ditimbang. Bagaimana timbang, bawa timbangan susah? Ya apa diangkat? Angkat. Ini kalau berat nih kafir nih. Kalau ringan muslim. Enggak. Nah, jadi bagaimana kita nyolatin? Ya sesuai ketika kita dimungkinkan untuk dimandikan, ya, udur yang dilihat apa adalah dari di khitan atau tidak di khitan, ya, di khitan atau tidak di khitan. Ada juga sebagian mengatakan dari beratnya atau ringannya. Kalau dia berat berarti muslim, kalau dia ringan berarti kafir. Wallahualam. Ada orang yang gemuk, ada yang kurus kan? Iya, ada yang gemuk, ada yang kurus. Nah, tapi penelitian ini ada yang mengatakan kalau berat itu muslim, kalau dia ringan berarti kafir. Wallahu a'lam. Sama seperti membedakan daging. Daging, kita mau beli daging sapi atau daging kambing atau daging ayam. Mau tahu daging itu disembelih secara syariat atau tidak, dari mana tahunya?
Iya, kalau dari leher ya. Kalau di pasar itu bukan lehernya, pahanya be cuma tergentol. Tidak ada lagi lehernya digentol itu tidak ada. Iya, tidak jadi jualan dia. Nah, bagaimana tahu daging ini disembelih secara syariat atau bangkai? Gampang, tidak susah. Kita potong daging itu sedikit, potong, potong, masukin dalam ember, ember yang ada isi air, kita masukin. Kalau dia tenggelam, berarti dia disembelih. Kalau dia ngapung, berarti dia tidak disembelih, bangkai. Boleh uji coba. Biarpun sudah di es lah misalnya, dimasukkan freezer itu kan keras tuh kan. Nah, kita masukkanlah dalam ember yang airnya banyak, dia ngapung atau tenggelam. Kalau dia memang disembelih, dia tenggelam. Kalau dia tidak disembelih secara syariat, maka dia ngapung. Gampang kan? Mudah. Simple. Nah, itu qala masyayikhina Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, beliau mengkisahkan seperti itu. Jadi kalau kita pengen tahu daging tadi disembelih atau tidaknya, halal atau tidaknya, itu dimasukkan di dalam air. Kalau dia tenggelam berarti halal. Kalau dia ngapung, bangkai. Ahibbal kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau ketika mandikan yang kecelakaan itu tadi, misal kita masukkan dalam air misalnya, sungai ya, ditaruh tenggelam atau ngapung misalnya. Kalau ngapung kafir misalnya, tenggelam muslim. Enggak ya, semuanya. Semua manusia itu kalau ketika dia masuk ke dalam air tenggelam semua. Ya, awalnya pas bernapas ngapung, setelah habis napas tenggelam. Sudah jadi bangkai baru dia ngapung. Kamu kayak zaman-zaman dulu kan, zaman bakhola dulu. Ya, kadang kalau anak-anak musim air pasang, ada yang mandi, tiba-tiba ada yang tenggelam, hilang 2 hari, 3 hari ya kan. Ada yang nepuk bantal, ada yang nepuk ini, ada yang nepuk hadroh misalnya. Masih ada itu. Ya Allah. Ya, keliling kampung. Ya, biasa ditepuk bantal biasanya. Daripada bantal yang untuk nampi beras. Iya kan? Nah, jadi dia berikhtiar dengan bantal sama tampi beras itu. Iya, tapi dia lupa kepada zat yang ya, mengambil nyawa tersebut. Ala kulli hal. Kadang kalau kita ikutin bisa syirik, kadang tidak diikutin kita yang disyirikan. Nah, itulah namanya hidup bermasyarakat. Iya kan? Jadi kita hidup tuh sama kayak apa? Kisah Luqmanul Hakim itu. Ya, jangan dengar omongan orang. Nah, kalau selagi dia baik, tidak ada mudarat di dalam agama, itu tidak masalah. Wahibal kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib kita memandikan mayit ketika dia fi haqqil muslim ghairi syahid fi ma'rakatil kufar. Selain syahid kemarin kita sebutkan. Ya, syahid dunia wal akhirat dan syahid dunia. Ini syahid akhirah sama syahid dunia wal akhirah ini dia tidak boleh dimandikan. Ya, dia martabatnya sudah menyaksikan di pandangan matanya ini dia sudah menjadi syahid indallah wa indan nas. Nah, maka hukumnya dia tidak dimandikan. Apa alasannya kemarin tidak dimandikan? Karena darah syahid ini itu baunya lebih wangi daripada bau misik. Darahnya itu darah ibadah. Jadi jihad itu ibadah.
uh, konteks jihad di dalam Islam, ya, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jihad. Di antaranya perang sama orang kafir. Akan tetapi bukan semua kafir yang boleh kita perangin. Ya, ada sebagian aliran-aliran yang sempalan-sempalan, aliran yang wallahu a'lam fahamnya. Jadi kalau baunya kafir sudah halal kata dia. Nah, jadi tidak semua kafir itu halal. Yang halal itu adalah kafir harbi. Orang kafir yang memerangi orang muslim, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kafir muahad, muamman, dhimmi yang berdampingan dengan kita, misalnya sesama memegang Pancasila, kenegaraan dan yang lainnya, itu tidak boleh kita haram hukum. Ya. Nah, itu pesannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang boleh itu adalah kafir harbi. Sama kayak zaman Belanda lah. Belanda itu kafir atau muslim? Zaman waktu menjajah kolonial Belanda itu kafir kan? Misal kalau kita ketemu, dia biasa kalau ketemu orang kita ditembaknya langsung atau disiksanya misalnya. Kalau kita tahu di depan kita ada kolonial Belanda itu, wajib tidak kita ngelawan? Wajib. Pak, jangan negosiasi lagi nih. Kakek jadi PKI. Iya. Iya. Bukan bantu dia dalam berbuat membunuh sesama muslim. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi boleh dibunuh ketika dia kafirnya kafir harbi. Dan begitu juga ghair sigit alladhi lam yadhar fi mabda'u khalqi adami. Selain anak yang kurang dari bulannya, yang belum tampak bentuk ciptaannya. Kepalanya belum nampak, tangannya belum ada, kakinya belum ada. Biasa dia di bawah 6 bulan, 5 bulan, 4 bulan, 3 bulan ke bawah. Nah, ini hukumnya apa? Hukumnya tidak wajib, akan tetapi disunnahkan untuk ditutup, dikafanin. Kafanin dikubur. Nah, dia tidak wajib dimandikan. Dan tidak juga disolatkan. Atsani yang kedua, memandikan mayit jaizun, boleh. Ya, boleh kita memandikan si mayit ini. Siapa? Lil kafir. Ketika dia orang kafir. Misal kebetulan kita sudah belajar tata cara memandikan mayit misalnya. Sudah praktek mengkafanin mayit jenazah. Alhasil ada orang kafir, orang non muslim datang keluarganya sama kita, Ustadz Rizki minta tolong Pak Ustadz Rizki, tetangga kita ini ada yang innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya, minta tolong mandikan. Boleh? Jaizun, boleh. Gampang kalau mandikan orang kafir. Kayak kita nyuci motor, nyuci mobil, lebih gampang. Ya, semprot, kasih sabun, gosokin, semprot lagi bilas, ya. Kurang kasih sabun lagi, semprot lagi. Ya, karena dia tidak ada kefiah caranya kan. Ya, kasih sekiranya sabun yang memang bisa nginclongin badan misalnya. Ya, digosok. Sudah selesai, bersih, mengkilat, tidak nampak lagi kotorannya, selesai. Kalau kafir ini kan dia pakai baju, pakai jas, pakai sepatu, pakai celana kan? Iya, dicelain pakai kacamata. Iya, pakai kacamata. Sudah itu tangannya pakai jam, pakai cincin. Ya, sudah masuk sarung tangan, masuk dalam kotak, tutup, selesai.
Nah, itu gampang. Nah, tetapi beda ketika kita memandikan orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Beda kalau kita memandikan seorang muslim atau muslimah. Nah, jadi intinya hukum memandikan, ada yang nanya, kayak mana kalau anak mandikan orang kafir? Boleh tidak? Jais, boleh. Jangan bilang, tidak boleh, haram ini. 40 tahun, 40 tahun tidak diterima sholatnya. Tidak. Ya, hukumnya boleh. Jais. Wasibti alladhi lam yadhar fi mabda'a khalqi adami. Begitu juga boleh memandikan anak yang kurang dari bulannya, yang belum tampak ciptaannya. Boleh dimandikan. Kan asalnya langsung dikafanin kan. Dia tidak dimandikan. Seandainya mau dimandikan, boleh atau tidak? Boleh. Sama seperti contoh, ada orang yang baru, perempuan yang baru melahirkan, ibunya selamat, anaknya selamat. Ketika diputus bali, ari-ari ya. Ari-arinya diputus, dipotong, dimasukkan di dalam wadah, guci atau sejenisnya. Lalu dibawa. Apakah dianjurkan untuk dicuci atau tidak? Nah, ini permasalahannya tidak ada di dalam sini, tidak disebutin. Akan tetapi kalau kita lihat alladzi lam yadhhar fi mabda'u khalqi adami, ya, yang belum tampak ciptaannya, kepala belum ada, tangan belum ada, kaki belum ada, cuman segumpal darah, segumpal daging. Boleh tidak dicuci? Boleh. Termasuk juga bali atau ari-ari itu boleh dicuci. Kita tafaulan berharap, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang lengket di tubuhnya si jabang bayi tersebut. Kan ari-ari itu kan nyambungnya napas, makanan, minuman, suplemennya di situ semua. Ketika dia lahir dengan selamat, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap mudah-mudahan ari-ari tersebut ketika dicuci, anaknya nanti dia tumbuh besar menjadi anak yang bersih dan suci. Ada juga sebagian ari-arinya ditanam di pinggir masjid. Dikeruk pinggir masjid, ditanam supaya rajin ke masjid. Ini hati-hati nih, kalau nanam anaknya, ari-arinya itu di tanah sengketa, hati-hati. Ya, kaki hidupnya sengketa terus. Atau dekat pengajian, ya ditanam. Oh, ini orang sering pengajian nih, majelis ilmu, duduk maulid Nabi misalnya, di sini sering diadakan. Nah, ditanam di situ supaya adem, dingin. Boleh? Boleh. Sama kayak kuku lah, kita potong kuku, gunting rambut, sesuatu yang lepas dari anggota tubuh kita ini kan disunnahkan untuk ditanam. Ya, sunnahnya ditanam. Sama seperti ibu-ibu misalnya, rambut yang bekas janabah ketika haid kan ada yang rontok-rontok tuh, tersisa dikumpulin misalnya. Apakah boleh dimandikan ketika mandi janabahnya atau tidak? Kalau sebenarnya dia sudah lepas, itu tidak ada hukumnya. Nah, tetapi ketika dia lepas dalam keadaan kita tidak bersuci atau dalam keadaan haid, maka diikutin serta ketika kita perempuan tersebut mandi. Nah, setelah selesai, lalu ditanam atau dikubur. Nah, itu sunnahnya. Sama seperti jari, naudzubillah min dzalik, itu kejepit lepas gitu. Boleh dibuang, boleh. Tapi sunnahnya ditanam. Ya, naudzubillah, atau misalnya ada daging tumbuh misalnya.
jari tumbuh, dipotongnya, operasi, akan dikasih lagi itu sama apa? Sama dokter itu, ini Pak. Kalian sunatnya juga sama kulup yang disunat itu, kan dikasih kulup. Mau disimpan ke bank atau disimpan kemana itu terserah kan. Tapi sunnahnya memang ditanam. Karena dia asalnya dari tanah, maka dia kembalinya ke tanah. Maka salafun saleh mereka itu menjaga adab, mereka tidak mau meludah di tanah. Menjaga adab karena asal ibunya itu dari tanah. Kira-kira zaman sekarang masih ada orang tidak meludah di tanah? Pasti kan kadang buang ingus di tanah. Dia lupa asalnya dia dari tanah. Sudah tuh dipijak-pijak pula ibunya tadi. Nah itu mimbabil adab, menjaga adab. Maka buang ludah atau ingus di tisu, dimasukkan ke tempat sampah. Nah, jadi apa-apa yang lepas, rambut, bulu, atau kuku dan yang lainnya atau anggota sebagian daripada badan kita ini, maka ditanam di tanah. Itu afdal sunnahnya seperti itu. Ahibal kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada juga ari-ari dicuci. Sudah dicuci, dikasih bawang putih, bawang merah. Ada? Pernah ketemu dah? Abi pernah ketemu? Iya. Untuk kecantikan. Dipotong, sudah itu ditanam di tanah. Tak tahu untuk apa, Allah alam. Bawang putih, bawang merah. Mungkin dicampur asam juga mungkin. Asam Jawa itu kan. Nah, sudah terserah lah dia mau campur apa terserah. Atau dicampur misalnya madu atau campur gula merah supaya apa? Hidup anak tadi selalu manis misalnya. Ya. Atau pulpen sama pena masukin supaya dia ahli kitabah, tulisannya bagus, khotnya bagus misalnya. Nah, ada juga yang sekarang ini masih adat yang masih dikerjakan sebagian masyarakat kita. Ari-ari tersebut, bali-bali tersebut dimasukkan di wadah dan setiap malam dikasih lampu. Masih ada di Jawa? Di Jawa tidak ada. Di Jambi yang masih banyak. Kalau dulu pakai lilin, mungkin sekarang beli lilin habis cepat kan pakai lampu dia. Iya, pakai lampu ayam. Kalau pakai yang strongkeng itu banyak, itu minyaknya mahal. Dia 40 hari kalau tidak salah ngidupin itu. Apa keinginannya? Kan pasti ada keinginan, harapan kan. Tapi manusia itu tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berharap apa? Supaya anaknya tadi kehidupannya selalu ceria dan selalu terang. Itu tafaulnya seperti itu. Ya, tafaulnya seperti itu. Kecuali kalau keyakinannya berbeda. Kenapa Pak dilampuin? Oh, ini supaya tidak dipaling kuntilanak. Lalu dilampuin. Atau dan yang lain lah misalnya. Oh iya ini wajib ini. Misalnya. Kalau tidak itu anaknya selalu suram, gelap kehidupannya misalnya. Nah, itu ala hasabuniyah, tergantung niat masing-masing. Yang penting intinya bali-bali tadi tidak disembah sama dia. Iya, tidak disembah sama dia. Ada yang selain itu? Banyak ditanam kalau pengen anaknya rajin ke masjid, ditanam tapi jangan di dalam masjid. Ya, dikoreknya kayak apa nih, keramik itu. Kedok masuk supaya rajin di dalam masjid, rajin ribut dia. Ya. Di samping masjid atau musola atau surau atau tempat pengajian atau pondok pesantren misalnya, supaya anaknya rajin kayak masuk pondok betah misalnya. Ya ditanam di
bali-balinya di ari-arinya di pondok. Tidak masalah, tapi izin dulu. Kalau tidak boleh jangan ditanam. Ya. Atau ditanam di pinggir sungai supaya kenapa anaknya kaki biar menjadi pelaut. Atau rajin mancing misalnya. Ya, tapi termasuk ini, termasuk orang yang cepat jadi wali itu hobi mancing. Iya, karena dia banyak tapi sayangnya tidak sholat. Tapi adalah beberapa orang yang rajin sholat, sabar dan sholat. Insya Allah cepat jadi wali. Dan si pemancing itu biasanya setia dia. Setia. Karena yang dipikirin cuma mancing itulah. Tidak ada yang lain. Ahibbal kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi inti ketika ari-ari bali tersebut keluar, ya, dibersihkan boleh, ditanam atau diletakkan di tempat yang layak atau di tempat sekiranya tempat orang-orang yang berkumpul di dalamnya adalah orang-orang soleh. Jangan kaget bali-balinya ditanam di masjid. Pinggir masjid, pinggir pengajian, tapi anaknya besar tidak diarahkan ke masjid ke pengajian, cuman balinya di situ. Alhamdulillah, tapi ada penelitian itu, yang ari-arinya yang dipotong itu kan, yang dimasukkan ke apa itu, ada tabung khusus tempat penyimpanannya. Kabarnya kalau anak tersebut sakit misalnya, dicelupkan pakai itu bisa diminum. Wallahu alam. Nah, ada juga sebagian anak yang baru lahir. Anak yang baru lahir belum minum ASI dari ASI ibunya, ketika lahir dia buang kotoran. Nah, ini hati-hati nih. Kotoran yang keluar dari jalur depan ataupun jalur belakang, biarpun dia belum makan sesuatu bayi tersebut, tidak boleh tadamuh. Tadamuh ini kotoran itu diambil, dicoret di dahinya. Ada? Haram hukumnya. Atau air kencingnya tadi, ini air kencingnya murni nih, dia belum makan apa-apa, belum menyentuh sesuatu. Betul, tapi najisnya mukhafafah. Iya, mukhafafah kalau dia anak laki-laki. Tidak boleh dipolesin ke mukanya. Atau misalnya ada orang yang sakit, misalnya tabarukan dia misalnya, tidak boleh, najis. Nah, sama seperti kotoran itu, kotoran bayi itu, buang air besarnya itu, ditulis sudah di dahinya. Ada kan? Nah, itu hukumnya haram. Ya, tadammuh bin najasah. Tadammuh bin najasah ini hukumnya adalah haram. Tasyabbuh kita menyerupai seperti orang-orang Hindu. Orang-orang Hindu itu kalau dia ngambil berkah dari Tuhannya sapi. Jadi kalau Idul Adha sibuk mereka. Tidak boleh orang Islam beli Tuhannya, takut Tuhannya disembelih. Nah, jadi ujung-ujungnya Tuhan tadi dipelihara lah di rumah. Kalau dia kencing diwadain, itu tabarukan disiram, mandi. Kalau ada kotorannya jadi jangan sampai jatuh ke tanah, ditangkapnya. Jatuh dibuat roti apa-apa, Allah alam. Ya, kan kita nih cuma di media kan, tidak ada langsung pernah ketemu kan. Nah, tapi biasanya seperti itu. Mereka menuhankan makhluk. Ya, mereka menuhankan sapi. Alhamdulillah min dzalik. Kalau Hindu di Sumatera ini kira-kira kayak gitu ya? Enggak ya? Ya, enggak. Nah, beda kalau Hindu yang ada di sana.
Ketiga, hukum memandikan mayit haramun, haram kapan li syahidil ma'rakah, ketika dia meninggal di medan perperangan. Ini hukumnya haram, tidak boleh dimandikan. Ahibal kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin pembahasan tentang memandikan jin. Jin memandikan orang yang wafat misalnya. Contoh imam misalnya. Imam ini terkenal, ya. Belum jadi imam sudah dipanggil imam dia. Punya peliharaan jin. Kalau orang zaman dulu karena utang, banyak perampok, penyamun, begal dan yang lainnya, terpaksalah dia melihara jin. Tapi tidak tahu kayak mana meliharanya, apa kayak ayam, Allah alam. Alhasil jin tadi ngikutlah. Kebetulan imam tadi meninggal. Tidak ada orang yang mandikannya. Siapa yang mandikan? Jinnya. Gugur tidak kewajiban? Gugur kewajiban. Nah, kalau yang mandikannya jin. Itu kalau di hutan misalnya. Atau zaman sekarang misalnya. Imamnya meninggal. Alhasil nih ada tembok itu air ngalir dewe. Sudah tuh ada yang bunyi kayak mandi. Wah, ditengok imam tadi bersihnya. Habis mandinya, kita yang hidup di sekitarnya nih sekarang, kira-kira tetap wajib kita fardu kifayah memandikannya atau sudah gugur? Apa kemarin ada khilaf? Ada khilaf? Tidak. Tidak tahu. Ya. Gugur. Ya. Tapi ala kulihat. Kalau sesuatu yang gaib, yang mandikan jin itu, biarpun kita ngelihat tubuhnya bersih, tapi wallahu a'lam. Nah, kewajiban fardu kifayah, ya sesama manusia, sesama muslim yang ada, yang nampak, ini tetap dia memandikannya. Ya. Di sini disebutkan di syarah Safinatun Najah, au ghassala al-mayyit nafsahu, atau mayit mandi sendiri. Bisa mayit mandi sendiri? Nah, kalau sebelum wafat misalnya datang malaikat Israel, izin malaikat Israel, ana mau mandi sebentar misalnya. Nah, sudah mandi cabutlah. Sah mandinya? Tidak sah. Di sini pembahasan ghassalal mayit nafsahu, si mayit mandi sendiri disebabkan karomah. Disebabkan karomah. Karena makhluk ini adalah hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan Allah karomah semasa hidupnya, dia bisa memandikan jasadnya sendiri. Tapi bukan gambaran yang kayak di film itu, rohnya tegak, rohnya mandikan, bukan itu, bukan. Ini dia jasad, rohnya memang sudah tidak ada, tetapi jasadnya dia bisa memandikan tubuhnya sendiri. Apakah bisa menggugurkan atau tidak? Au ghassalahu mayyitun akhar karomatan. Ini dua-duanya sama mati. Dua-duanya mati. Yang satunya bangkit, mandikan yang mati. Setelah itu selesai mandikan dia mati. Yang ini lagi bangkit, mandikan kawannya tadi. Pernah kejadian? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ada kejadian. Kalau kejadian semaput dia loh gitu, pingsan. Ya. Nah, ini termasuk di dalam karomahnya seorang wali min auliya ilahi ta'ala. Karena dalam faham kita ahlu sunnah wal jamaah, kullu mu'jizatan lin nabi jaza karomatan li wali. Jadi Allah memberikan mukjizat kepada para anbiya, para rasul,
Dan begitu juga Allah memberikan karomat kepada seorang wali. Ini wajib, harus kita yakini, harus kita imani. Sama seperti Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi tidurnya berapa ratus tahun? 300 sekian tahun. Nabi bukan nabi, Rasul bukan pemuda yang soleh. Kira-kira kalau pakai logika kita masuk nggak? Nggak. Kita tidur 24 jam, itu pegal capeknya, na'udzubillah min dzalik. Atau misalnya kita nggak tidur misalnya setahun penuh, kira-kira ada di Jambi orang yang nggak tidur setahun? Ditanya, Pak, ngapu nggak tidur Pak? Nggak zikir, takut mati. Nggak ada kan? Iya. Setahun. Tetapi yang lebih nikmat itu tidur ketika pengajian. Majelis taklim, majelis ilmu mulai Al-Fatihah, itu tempat yang paling tidur. Karena kenapa? Taman-taman surga. Ahibal kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal. Di sini disebutkan ghassala mayit nafsahu aw ghassalahu mayyitun akhar karamatan saqata kharaj anil baqi. Ini bisa menggugurkan dosa kita satu kampung. Yang masalahnya tadi, siapa yang bisa meyakinkan ini orang soleh ini dia dimandikan disebabkan karomah atau dimandikan oleh orang lain disebabkan dia mandi sendiri karena karomahnya dia? Siapa yang bisa menjelaskannya? Maka tidak bisa menjelaskan kecuali dia seorang wali. La ya'riful wali ila biwali. Ya, bagi wali ini jelas ini ngeblang semua otak. Ya. Ahibal kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini, hal yakfi ghusl jin? Apakah cukup yang memandikan itu jin? Qala Ramli, na'am. Imam Ramli mengatakan kalau yang mandikannya jin ini cukup. Wa qala Ibnu Hajar la. Kan tetapi Imam Ibnu Hajar mengatakan tidak cukup. Bagaimana? Boleh dipakai enggak? Itu tahu misalnya ada jin, itu mandikan makhluk itu misalnya. Bapak itu mandi, yang mandikannya tadi khodimnya atau jin peliharaannya yang mandikan misalnya. Itu nampaknya cukup atau tidak? Cukup. Tapi untuk menghindari fitnah yang hidup, mandikan. Kalau masalah cukupnya cukup. Kalau untuk menghindarkan fitnah, karena tidak semua orang bisa nengok jin. Ada beberapa orang yang Allah tampakkan dia bisa melihat makhluk yang seperti itu. Kalau kita cerita misalnya di musola diumumin misalnya, atau di rumah sebelum mayitnya tadi dimandikan, hadirin wal hadirat, maaf, kebetulan tadi malam si mayit dia punya khodim, punya jin, dan jinlah yang memandikan mayit tersebut. Habib Rasul mungkin pikiran gila, stres bapak nih kayaknya. Iya kan? Nah, untuk menghindari fitnah hal yang seperti itu, sudah mandikanlah seperti biasa lah sudah. Ya, kalau jin memandikan, memandikan. Ya, kita yang ada sekarang yang hadir tetap kita fardu ala kifayahnya tetap kita mandikan. Nah, sekarang kita masuk tata cara memandikan mayit atau jenazah. Pertama, yudha'ul mayit 'alal mughtasal. Kita letakkan si mayit, yang biasa kalau orang yang wafat itu kan ditaruh di tengah rumah kan. Ditaruh di kamar atau di tengah rumah. Kalau dia perempuan, itu ada kala baiknya dikasih tirai. Ya, kasih tirai. Yang mahramnya boleh masuk, yang bukan mahramnya di luar. Atau dia laki-laki, ini kadang-kadang sebagian
yang paling banyak itu biasanya perempuan. Dia datang masuk ke dalam, bukan mahramnya, bukan keluarganya, bukan jalur keturunannya, tiba-tiba nimbrung duduk di situ. Ada juga sebagian minta bukain. Apa hajatnya? Iya, tidak ada hajat sama sekali. Apalagi laki-laki yang meninggalnya perempuan. Oh, ini tetangga saya ini paling baik, coba nengok wajahnya. Untuk apa? Iya, tidak ada manfaat, malahan memberikan mudarat kepada si mayit. Kejadian banyak. Nah, itu dijaga ya, jangan sampai dibuka wajahnya sampai kelihatan orang yang bukan berhak melihat wajahnya tersebut. Lalu kita letakkan, nah sudah dia di tengah rumah, ditutup si mayit itu. Ketika kalau dia meninggalnya malam, dia ada mandi apa namanya itu? Sebenarnya bukan mandi, cuma dibilas ya. Dibersihkan. Kalau misalnya dari rumah sakit ada bekas infus, kadang di sini ada infusnya, kadang di sini bekas lakban itu. Bekas lakban itu dibersihkan pakai jarit campur minyak, dibersihkan teliti. Di mana titik-titik yang dipasang solasi itu dicari, karena solasi ban itu apa namanya itu? Ansaplas ya. Ya, plester itu kalau ditarik lengket putih dia. Nah, kayak lem. Kalau dimandikan air tidak masuk. Kalau air tidak masuk, mandinya tidak sah, wudhunya tidak sah. Nah, itu diperhatikan. Keluarga si mayit diperhatikan. Dari rumah sakit atau enggak? Ya dari rumah sakit. Dibawa, diperiksa tangannya, kakinya. Di mana tempat yang ditusuk jarum, ya, dibuat infus. Atau diperban di sini, dilihat. Nah, bekasnya itu dibersihkan sampai bersih. Ya, sampai bersih. Kalau dia pakai minyak itu gampang, mudah. Nah, sudah itu baru sekedar jarit diperas, jangan basah-basah. Jarit itu diperas, sekedarnya dilap, dibersihkan. Kalau misalnya ada kotoran yang dia awalnya di rumah sakit pakai pempes itu, pempes dibersihkan, diistinjakan pelan-pelan. Sudah selesai, ambil minyak. Jadi ambil minyak untuk apa? Dimipsol. Nih pergelangan ini, pergelangan tangan, pergelangan lutut, kaki, semuanya ini itu digosok pakai minyak, supaya ketika besok memandikannya tidak keras dia. Ada sebagian meninggalnya malam, mandikannya jam 9 dan 10 pagi. Ketika tukang mandikan mau ngangkat tangannya, tarik-tariannya keras. Nah, maka dikasih minyak di sini, di siku-sikunya tadi. Nah, pas mau mandikannya gampang. Nah, sama seperti kayak orang ini apa, naudzubillah min dzalik, orang yang mati dibunuh misalnya, atau mati di dalam kamar sudah berhari-hari tidak ketahuan. Itu kadang kan tidak dikasih minyak. Kalau mati lagi kayak gini, ketemunya ya kayak gitu dia, tidak bisa lagi dikendorin lagi karena sudah kaku. Bagaimana caranya? Nah, ada sebagian ulama mengatakan bahwasanya supaya si mayit tersebut, kan rohnya jadi kan ketika dibunuh ataupun mati dalam keadaan dizalimin, itu dia tidak senang. Nah, maka nama bapaknya di Al-Fatihain. Kita Al-Fatihain dan niat kita untuk memandikan dia, supaya untuk melancarkan, memudahkan ketika dalam proses pemandiannya. Seperti Fatihah, diurut pakai minyak sedikit. Nah, baru diangkat ke tempat pemandian. Bisa kalau sudah kejang ya sudahlah, tidak masalah. Ya, sudah langsung dimandiin. Yang penting tempat-tempat yang tertutup itu bisa masuk
air ke dalamnya. Insyaallah mudah-mudahan kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan mati dalam keadaan baik. Amin ya rabbal alamin. Ahibal kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang mati di lautan. Mati di sungai. Namanya masih ada, jasadnya sudah tidak ada. Karena zaman dulu itu kan orang pergi nelayan, semuanya kan transportnya kan pakai laut. Meninggalnya di laut. Jika meninggal di laut tadi dimandikan, sudah itu langsung ditenggelamkan pakai batu. Ya, setelah disolatin, tenggelamin pakai batu. Nah, ada juga yang tenggelam kapalnya, hanyut, tidak tahu kemana. Akhirnya dikebumikan di dusun mana, tidak tahu. Nah, itu ada juga. Ada juga sebagian yang wafat meninggal dimakan hewan yang ada di lautan. Nah, itu tergantung ketentuan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahibal kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah diletakkan di tengah rumah mayat tadi, dilapis. Ya. Sudah dikasih minyak semuanya, sudah dibersihkan, sudah diistinjakan, lalu ditutup. Tangannya ini tetap seperti biasa dia, gini. Ya, nah gini. Nah, ngadap kakinya kemana? Ke arah kiblat. Dan begitu juga bagian di pusarnya ini diletakkan syai'un tsaqil, sesuatu yang berat. Boleh misalnya gunting, atau misalnya kayak mic lah, agak yang berat. Atau pedang misalnya. Ya, kalau batu giling dia takut ngelinting. Yang agak panjang dikit lah, agak berat. Itu ditaruh di bagian perutnya. Supaya kenapa? Kalau dia bermalam takutnya supaya tidak gembung. Jadi angin itu masuk dia ke dalam. Jadi jangan supaya gembung ditahan. Pakai bantal boleh juga. Atau guling misalnya. Nah, guling itu terlalu besar. Kayak gunting lah, lebih gampang. Nah, jadi kalau gunting itu ditaruh, besok yang mau motong kain kafannya gampang, tidak nyari-nyari gunting lagi, sudah ada di situ. Maka ada sebagian orang nanya, kenapa kok pakai gunting? Kenapa tak HP nih? Ya HP juga boleh, tidak masalah. Tapi dimatiin sinyal. Ya taruh HP. Atau gunting. Kadang ada sebagian orang aneh-aneh bilang, oh itu perempuan pakai gunting. Kalau laki-laki pakai pedang. Ya, enggak. Itu kuncinya intinya sesuatu yang untuk supaya beban agak berat perutnya itu, supaya tidak kemasukan angin. Dari malam itu, misal nunggu jam 9, jam 10, apa yang kita lakukan? Ya, ahli warisnya baca Al-Quran di situ. Baca Al-Quran, khataman Quran, baca tahlil, baca sholawat di situ duduk. Sampailah si mayit tadi dimandikan. Jangan kaget si mayitnya tadi tidur, innalillah, yang ahli penduduk rumah yang hidup itu sama seperti si mayit. Lumbo dia. Ya. Subuhnya pun kalau mayit itu sudah meninggal, tak subuh lagi dia. Nah, jadi yang hidup ini subuhnya lewat, baca Quran ida, siang si mayit tersebut. Tidak apa-apalah, kita capek-capek begadang misalnya. Palingan semalam, 2 malam, 3 malam, setelah itu mau tidur sepuas-puasnya, tidak masalah. Ya, dijaga si mayit tersebut. Apalagi orang tuanya, ibu atau bapaknya, atau anak-anaknya. Nah, sudah selesai jam 9 atau jam 10 mulai memandikan. Lalu si mayit tersebut
diletakkan di atas mughtasal, tempat pemandian. Wa yakunu 'ala lawhin fihi thuqubun li'alla ya'udu ilaihi rashash. Dan tempat pemandian itu lebih afdalnya adalah tempat yang memang ada celah-celah, sekiranya ketika kita nyiram air itu langsung jatuh ke bawah. Kalau tempat pemandian kita yang stainless itu kan agak segini lah, separuh, tidak tinggi, separuh gini, tegaknya gini lah. Nah gini dah, iya kan, agak miring. Nah, ketika kita mau mandikan, si mayatnya tadi kadang kalau terlalu miring gini, ngelongsor kakinya ke bawah. Ya, ngelongsor. Sudah tuh tempat pembuangannya ini, kalau dia terlalu miring gini, itu tidak pas jatuhnya. Malahan jatuhnya ke arah kaki. Kebanyakan yang kayak gitu. Dan dia ketika disiram, dia tidak langsung jatuh ke bawah. Dia ngalir turun dulu ke bawah sana. Kalau yang ada pemandian zaman dulu itu, dia pakai kerang-kerang. Apa namanya? Ya, kayak panggangan itu. Ada kerang-kerang kayu itu. Kan ada lubang-lubangnya itu. Ketika disiram, airnya langsung jatuh ke bawah. Itu yang lebih afdal. Nah, kalau masalah yang ada sekarang ini, kalau yang ada ya sudah dipakai, tidak masalah. Tapi antisipasinya jangan sampai air tergenang. Kadang air tergenang, kotorannya tadi di situ-situ lah. Ya, lubangnya tidak ada, lubang sini pun tidak kecil, kadang kecil tersumbat lagi malah. Nah ini dijaga, jangan sampai ketutup dengan lubang tersebut. Takut air yang kita siram itu kepercik campur dengan najis. Ada juga sebagian anak-anaknya, kalau anaknya banyak. Kalau zaman dulu anaknya laki-lakinya banyak, abahnya meninggal, siapa yang mangkunya? Anaknya tadi. Bersusun kakinya. Ada meluncur kan? Meluncur kakinya susun. 1, 2, 3, 4. Ada satunya di bagian kepala, bagian ini pundak, bagian perutnya, bagian paha, ada yang bagian betis. 4 anak tadi duduk. Nah yang satunya yang mandikan. 4 ini sambil gosok jasad bapaknya tadi. Nah, yang 1, 2 ngambil air, yang satunya mandikan sampai bersih di pangkuan anaknya. Nah, ini alhamdulillah kalau orang yang punya anak yang soleh, dia tidak mau meninggalkan untuk memandikan orang tuanya. Nah, kecuali kalau anak yang tidak soleh. Kalau anak yang tidak soleh ini orang tuanya wafat, meninggal, dia ribut. Ada yang sampai na'udzubillah min dzalik. Ada sebagian seperti itu. Nah, boleh juga pakai gedebong pisang. Ya, ambil batang pisang, dipotong-potong, disusun. Nah, ditaruh orang tuanya di atas gedebong pisang. Nah, jadi gedebong pisang itu bisa, kalau kita siram air langsung jatuh dia. Nah, itu juga boleh. Takutnya kalau gedebong pisang bergetah ada dia. Tidak ya. Tapi getahnya dia tidak ada lengket. Kecuali kalau batang rengas. Ya, batang rengas misalnya tidak boleh, ada getahnya. Boleh pakai gedebong pisang. Zaman itu memang pakai gedebong pisang. Mayoritas kalau zaman Nabi Bakar dulu pakai gedebong pisang di Palembang. Kalau di Jambi gedebong pisang masih banyak. Kalau di Jakarta susah nyari gedebong pisang. Nah, sudah di Pangku bisa juga. Nah, atau pakai tempat pemandian yang ada di musola, di masjid misalnya, persatuan, yang biasa ada persatuannya itu. Nah, dipinjam. Boleh dipinjam. Atau kepalanya tadi dikasihkan bantal agak tinggi. Ada sebagian tempat pemandian tadi kayak gini nah dia rata.
Ya, ketika kita mau mandiin, tidak dikasih bantal kepalanya, airnya lari ke sini. Ini buntu nih, tidak ada lubang. Yang ada lubang nih tengah, kadang tertutup. Ditaruh mayat, lubangnya tutup, tidak ngalir air. Airnya ngalir ke sini. Nah, itu antisipasinya, Bang. Di bawah besinya itu diganjal, dikasih batu biar dia agak nunggit sedikit. Ya, di bawahnya diganjal sedikit. Atau dikasih kepalanya pakai bantal ketika mandikannya, boleh, tidak masalah. Wal afdal an yakun al mahal ras la a'lam mahal rijlih. Nah, jadi paling afdalnya kepalanya lebih tinggi dari kedua kakinya. Wa yakun bi thawbin raqiq mustalgiyan alal ghafah rijlahu li jihatil qiblah wa yakun al ghusl fil khalwatin wa tahta as-sagaf wa yaghatta wajhahu fil awwal ma yadha' al mu'tasab. Ketika kita sudah letakkan si mayit di atas tempat pemandian, nah, ini mayit ini, belum, tapi belum dikapan. Nah, ini tempat pemandian misalnya. Kira-kira terbayang enggak kita di sini? Hah? Terbayang enggak kita bakal dimandikan? Nah, di sini atasnya. Nah, ini diangkat sedikit. Nah, ini agak begini, diganjal. Nah, dia kan agak miring kan? Nah, lebih tinggi. Nah, jadi diingat ini kakinya ngadap ke arah kiblat. Anggap ini sana kiblat misalnya. Ini kaki ngadap ke arah kiblat. Kalau kurang tinggi lagi, ini boleh dikasih bantal sini. Dia ngangkat. Nah, sudah selesai, ditaruh di tempat pemandian, lalu ditutup pakai kain. Ada biasa di persatuan itu kainnya 2 lapis. Ada lapis dari pusar ke lutut. Nah, ada lapisan yang biasanya yang warna hijau. Warna hijau yang di atas itu, dari atas kepala sampai ke kaki, tutupin. Nah, kalau cuman kain yang hijau itu, ketika disiram air, tembus pandang dia biasanya. Nah, maka di bagian auratnya itu lebih bagus ditutup. Dan lebih gampang lagi, ini misalnya nih contoh. Nah, ini kain untuk nutup nih. Ini bagian yang nutup nih, yang hijau itu. Sekiranya kain yang nutupin ini, air ketika kita nyiram, air itu tembus. Jangan kita nyiram, air tadi mantol. Ya, tidak meresap air dia. Nah, tapi biasanya yang di persatuan itu dia meresap air itu. Dia meresap air. Nah, sudah, ini nutup. Nah, jadi bagian yang auratnya ada kain yang terpotong sedikit di sini. Nah, di sini dijahit dia. Nah, sampai ke kaki lah dijahit. Nah, supaya kenapa? Supaya auratnya tadi tidak tembus pandang. Nah, dikasih lagi kain putih di sini. Tengah-tengah lah, tengah-tengah. Antara pusar sama lututnya. Nah, ini kira-kira di persatuan kalau daerah sini ada? Tidak ada kain ini. Jadi pakai kain apa? Kain yang apa itu, batik gitu ya? Tembus tidak ada? Mantol ya? Disiram dia tidak meresap dia. Nah, cari kalau bisa dasar yang memang meresap untuk mandikan mayit. Nah, kalau seandainya mandikan mayit airnya tidak meresap, terpaksa ini dibukanya nih pasti. Ya kan? Dia buka. Nyiramnya bukan dari atas ini lagi, langsung berarti dia nyiram. Ya, kalau bisa dia meresap. Jadi ketika kita mau gosok, kita tidak ngelihat auratnya lagi. Ini yang bagian atas nyiram, air itu langsung masuk ke dalam
penutupnya tadi. Nah, langsung kita gosok. Tidak harus diangkat. Kalau tidak tembus pasti diangkat dia. Nah, itu banyak kejadian juga. Pernah Habib juga mandikan mayit. Kita mau nyari yang seperti itu, kadang memaksakan diri juga kan, sian lihat ahli warisnya. Oh, ini tidak bisa nih Pak. Ini harus tembus nih. Kalau tembus tidak jadi Pak. Kan tidak mungkin kan? Ya, apa yang disediakan ya sudah. Yang penting nutup auratnya. Kalau dia tidak tembus itu biasanya saya batasin pusar naik dikit sekilan, dari lutut turun dikit sekilan. Di agak kebuka ini badannya. Karena supaya untuk mudah memandikan. Pernah mandiin pakai kain yang itu tuh. Direndam dulu airnya, kain itu direndam, digosok supaya airnya masuk. Tidak mau juga. Sudahlah, paksalah sambil diangkat sambil meram, gosok. Tidak boleh kita nengok sambil gosok. Nah, maka orang yang memandikan jenazah ini dia harus amanah, bukan sembarangan orang. Ya, harus dia bisa menjaga lisannya. Tidak boleh sembarangan dia bicara. Ada cerita kisah yang kemarin zaman Imam Malik, ada suatu perempuan ketika mandikan jenazah. Ini perempuan mandikan jenazah, mandikan perempuan juga. Ketika sampai di kemaluannya, perempuan tadi berbisik di dalam hatinya, bukan dia ngomong, berbisik dalam hatinya. Dia ngomong apa dalam hatinya? Berapa banyak ini kemaluan laki-laki sudah masuk di sini gitu. Langsung tangannya otomatis lengket di kemaluan laki-laki perempuan tersebut. Heboh suatu kampung di Mesir itu, heboh. Kadang kalau kita yang aneh-aneh itu kan cepat hebohnya kan, cepat viralnya cepat. Ini di zaman itu viral nih, perempuan tadi. Datanglah kodi, datanglah imam, datanglah hakim, mau menghakimi ini perempuan. Ada yang bilang ini hukumannya harus dipotong tangannya. Kira-kira kalau kita mandikan, tangan kita lengket, dipotong, cemas gak kita? Cemas. Ada yang bilang enggak, potong aja bagian kemaluan perempuan yang wafat itu. Lalu Imam Malik mengatakan, gampang itu Imam Malik. Cambuk 40 kali. Ketika dicambuk 40 kali, masuk ke 39, 40, lepas tangan. Nah, karena kecerdasan Imam Malik. Lalu ditanya sama ulama qadhi zaman itu, apa sebabnya? Kata Imam Malik, sebabnya si perempuan ini hadul qadha. Dia menuduh perempuan tadi yang wafat berbuat zina. Maka dicambuk 40 kali. Setelah Imam Malik ngomong itu baru ngaku ini perempuan. Ngomongnya cuma dalam hati, bukan kita yang ngomong itu tengok tak bulan itu buat zina. Padahal kita tidak nengok. Nah, itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Nah, maka jatuhlah hadnya, dicambuk sampai 40 kali, lepaslah tangan si perempuan tersebut. Nah, ketika kita memandikan jenazah itu harus amanah. Nah, jangan sembarangan. Kalau dia misalnya ketemu sesuatu yang baik, maka boleh diceritakan. Kalau ketemu sesuatu yang buruk, maka disimpan. Tidak boleh diceritakan. Atau misal contoh, ketika mandikan jenazah, oh Masya Allah ini orang tua ente ini. Ketika dimandikan cepat, ketika disolatin cepat, ketika dibawa ke pemakaman cepat. Apa amalannya? Mungkin sering ini, sering ngamalin ini, sering ini, dan yang lainnya. Itu boleh diceritakan. Atau wajahnya tadi kayak bercahaya. Atau ketika dimandikan bersih, dan yang lainnya. Nah, ini boleh diceritakan. Jadi ceritakan sesuatu yang baik. Sesuatu yang buruk tidak boleh diceritakan. Nah, sudah. Kainnya tadi ketika nutupin mayit mau memandikan, thawbun raqiq, ya tipis, jangan yang tebal. Mustalgian ala qafahu wa rijlahu lil jihatil qiblah. Dia terlentang ya
terlentang kayak biasa tuh, terlentang, lalu kakinya dihadapkan ke arah kiblat. Wa yakunul ghuslu fil khalwah, ketika memandikan dalam keadaan sepi. Jangan ketika kita mandikan, yang mandikan satu orang, yang bantu 2 atau 3 orang. Ada lagi yang masuk, ditanya, Pak, ada keperluan di sini, Pak? Oh, enggak lah, ini teman saya mau ngelihat ketika dia dimandikan. Ketika ada hajat tak kira-kira? Si mayit tadi, kalau kita balik tanya sama si bapak itu, Bapak ketika semasa hidup Bapak pernah tak mandi sama Bapak nih? Pasti dia bilang tidak pernah. Iya kan? Pernah tak mandi di WC berdua? Pasti dia bilang tidak pernah. Suruh keluar. Nah, ketika si mayit tadi dimandikan, begitu juga hayak malunya dia ketika dilihat. Biarpun teman akrab karib, kecuali kalau dia bantu ngangkat apa, tembok atau timba apa namanya itu, canting ya, gayung, ya, bantu ngoper gayung misalnya, atau dia yang bantu nyiram, tidak masalah. Itu paling abah yang mandikan, yang bantu 2 orang atau 3 orang lah. Sisanya di luar. Nah, kalau ada ahli warisnya yang mandikan. Nah, kalau tidak bisa mandikan, dia yang bantu. Nah, tujuannya apa ahli waris tadi? Ketika dia mengistinjakan orang tuanya. Jadi bukan yang mandikan istinjanya, tapi anak-anaknya. Tapi kalau sekarang kebanyakan siapa yang istinjain? Orang yang memandikan. Sebenarnya ahli waris yang istinjain orang tuanya. Wa yakuna al-ghuslu fil khalwah, ketika kita memandikan dalam keadaan sepi. Wala yahdurul al-ghusla illa man yu'awinul ghusl wa waliyih. Nah, maka jangan masuk kecuali orang yang membantu memandikan tersebut dan walinya. Kalau ada ahli warisnya, kalau ada orang tuanya. Untuk hadir di situ, membantu. Nah, sisanya tidak boleh tegak-tegak. Ada juga kadang pakai tirai, ngintip, siram pakai air. Banyak. Bukan sikok 2, kadang-kadang 3, 4, 5 ngintip. Nah, itu suruh keluar, Pak, maaf Pak, tolong kami lagi mandikan, jangan ganggu. Silakan Bapak duduk, mau baca yasin, mau baca tahlil. Ya, yang penting jangan ganggu ketika pemandian. Nah, dan begitu juga ahli waris, ketika orang tuanya atau kerabatnya yang meninggal, dicari yang tempat mandikannya strategis. Jangan di depan rumah. Karena di depan rumah itu orang kumpul. Kadang tidak sengaja nengok, iseng, banyakan iseng lah. Nah, kalau kita cari di dalam, misalnya ada kamar mandi atau kamarnya misalnya dekat WC, nah itu dibuat tempat pemandian. Jadi di dalam kamar. Nah, itu lebih aman. Nah, jangan sampai dilihat sama orang lain. Pernah kejadian. Habib pernah mandikan satu orang, yang bantu ada santri, ada 1 ahli waris, berempat. Ada 2 orang masuk, ditanya orang tua lah, Wak, maaf Wak, ada hajat masuk ke sini Wak. Marah Wak nih langsung, emosi dia emosi. Akhirnya saya bilang apa? Nah, sekarang kalau Wak mau mandikan, saya balik. Pas saya keluar, ahli waris tadi langsung ngejar. Wak itu malu juga, akhirnya keluar dia. Tidak ada hajat dia mau duduk di situ. Ada juga tegak, kayak sapam. Ya kayak sapam nih.
bantu tidak. Akhirnya suruh keluar, marah juga. Ada sebagian yang marah. Terserah lah, marah lah di situ. Ya, masa orang mayit dimandikan diperhatiin, lihat, tidak boleh. Ya, semasa hidupnya dia mandi, tidak pernah ada yang lihat. Tiba-tiba pas wafat meninggal, sibuk mau lihat. Nah, itu posisi dalam keadaan yang mandikan dan ahli waris atau walinya yang boleh masuk membantu ketika memandikan. Watah tasagaf. Kalau bisa jangan plong langsung ke langit. Ada atap yang menutupinya. Ya pakai terpal atau misalnya di atas atap, jangan langsung plong. Ya, atau ada penghalang lah kayu. Nah, itu sunnahnya. Wa yaghatta wajhahu min awali ma yadau 'alal mu'tasal. Matanya tadi dipejamkan dari awal meletakkan di tempat pemandian sampai ketika kita mandikan si mayit tersebut. Nah, ini sunnahnya. Nah, insyaallah minggu depan kita sambung lagi setelah daripada kita meletakkan si mayit di atas tempat pemandian dan dilentangkan, kakinya ngadap ke arah kiblat. Ketika memandikan tadi di tempat sepi dan di atasnya ada dinaungin daripada atap, dan matanya ditutup dari awal kita bawa dia ke tempat pemandian sampai dimandikan. Matanya tadi ditutup, jangan dipelein. Ya, matanya ditutup. Nah, insyaallah minggu depan kita menjelaskan tentang langsung praktek tata cara memandikan jenazah. Insyaallah. Nah, sampai di sini kalau ada yang ditanyakan, fadhil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misal si mayit tuh posisi meninggalnya tenggelam, Ustaz. Jadi kan ketika tenggelam itu kan ketika jadi bangkai itu kan badannya gembung-gembung semua, Ustaz. Jadi pada saat kita mandiin, kita gosok-gosok nih, nggak sengaja kulitnya tuh terlepas, Ustaz. Kan namanya mayit kalau sudah tenggelam lama kan dia kulitnya lembut tuh. Kalau kita gosok-gosok, terlepas kulitnya kan, misal, Ustaz. Nah, kulitnya tuh itu juga kita bersihin, kita kumpulin, itu dikubur juga, Ustaz ya. Nah, terus lagi, Ustaz, satu lagi, Ustaz, kalau misal ini maaf kalau misal kukunya panjang, dalam artian panjang kita susah bersihinnya, Ustaz, bersihin kuku kaki. Kalau kita potong kukunya itu supaya maksimal bersih itu boleh atau enggak, Ustaz? Nah, itu, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketika mayit misalnya dia meninggal, wafatnya tenggelam. Biasa kalau tenggelam itu 2 hari 3 hari biasanya. Kalau dia 24 jam, kulitnya ini lumayan, masih nyatu dia. Kalau sudah 2 hari 3 hari atau lebih dari itu, ketika digosok ikut semua, bukan kulitnya kadang dagingnya juga ikut. Bagaimana caranya? Gampang. Ketika kita ketemu si mayit yang ngapung di air itu sudah beberapa hari dan tidak dimungkinkan untuk dimandikan. Kalau kita mandikan, lepas engsel tangannya misalnya, karena sudah gembung kan. Nah, jadi ketika kita ketemu di air, di sungai atau di laut, kita sentuh dikit, ditenggelamkan, niat nawaitul ghusla li hadzal mayyit fardhan lillahi ta'ala. Itu celupan pertama. Celupan yang kedua, nawaitul wudu li hadzal mayyit li raf'il hadatsil asghar fardhan lillahi ta'ala. Sudah langsung diangkat. Ketika diangkat itu langsung dikafan, langsung sholat, langsung bawa ke pemakaman. Nah, ada sebagian juga yang sudah beberapa hari itu memang sulit memang untuk dimandikan. Jangankan dimandikan, kita ditayamumin juga lepas rontok dia. Nah, itu antisipasinya ketika ketemu di air
langsung kita niatkan mandi di sini. Nah, diniatkan langsung mandi, ya langsung diangkat. Apa hukumnya? Sah. Sama kayak kita mandi junub. Ya, mandi junub kan kalau di bak kan coba tubuh. Kalau kita langsung terjun, dum. Nawaitul ghusla fil hadath al-akbar jami'il badan fadillah. Sudah selesai. Nah, semua mandikan mayit itu. Nah, kalau dalam keadaan darurat seperti itu. Kalau misalnya ketemu, jangan diangkat dulu, Pak. Selamin dikit, diniatin mandi. Nah, sudah setelah itu diangkat. Itu biasanya kalau kotorannya tidak keluar lagi, bersih. Ya. Nah, yang kedua, bagaimana si mayit tersebut kukunya panjang, ada kukunya kayak obat nyamuk, ada kan? Kayak obat nyamuk. Atau panjang, sekiranya sulit untuk membersihkannya. Yang wajib dibersihkan itu yang di bawah ini, kuku ini, bukan bagian kuku. Kalau kuku panjang itu memang dia kotor, apalagi dia wafat ya, sudah meninggal, itu memang kotor. Nah, jadi dikasih pakai apa itu, tusuk gigi, ditusuk, kotorannya dibuang, ininya juga dibuang, ya kotorannya be, dan kukunya dibiarin, jangan dipotong. Ya, atau kuku tangan, kuku kaki, rambut panjang, misalnya kayak mujamil, rambutnya panjang, wafat misalnya, potong atau enggak, supaya agak gagah dikit, gonting dikit, enggak boleh. Dia tetap ketika dia hidup seperti itu, wafatnya juga seperti itu. Jangan dipotong atau digunting. Ya, termasuk sunnah ya. Termasuk sunnah memanjangkan rambut sampai bahu. Ya, memanjangkan rambut sampai bahu. Itu sunnahnya Nabi kita Muhammad SAW. Termasuk amalannya Habib Abdullah bin Ali al-Haddad, ketika akhir hayat beliau memanjangkan rambut sampai bahu. Untuk apa? Menyempurnakan sunnah. Tapi yang hadir jangan panjang-panjangnya. Agak beda jalurnya. Kalau zaman sekarang ini beda jalur. Agak buat padepokan pula. Ya. Buat padepokan agak sesat umat. Ada yang ditanyakan lagi? Itu wujud. Hah? Wujud. Sudah? Ini jawab mau. Ada yang ditanyakan lagi? Ada? Siap besok memandikan. Jamil. Jangan, umur saya masih panjang nih. Nah, tapi dia datang di akhir Pak ya juga. Nah, kalau datang terakhir berarti pas ini ya, Umur weh. pas nyolatin bisa, nguburin bisa juga. Insyaallah adalah tulul umur, kita atillah insyaallah. Al-Fatihah binatul qubul wal iqbal wa salahi kulli hal wa maghfir ad-dunub wa yasrih al-qulub wa yastir al-uyub wa yubarik lana wa lakum fi kulli halin fil ahal wal mal wal iyam wa yaghfir li walidina wa walidikum wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat an Allah yatawallana bi wilayatihi wa yahfazana min syarri bariyatihi wa yahfazana bi taksirina fi haqqi wa fi haqqina bi haqqi wa zidna huquqal walidina wa fil huquqil jami'il muslimin an Allah yubarik lana fi awqatina an Allah yubarik lana fi awqatina أن الله يبارك لنا في أوقاتنا وساعاتنا وإن كنا وإياكم من دين معصية إلا يزيد طاعها من هذه المصائب من كرهة لنا كرهة مرضية ويشفي أمراضنا
والهدينية كما وصلنا صالح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فاكتب علينا توبة كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع من ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسول نهضى بكل سهول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه إدادة السحب والحمد لله في البدء والثناء والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.